Apalagi kalau nanti kita sudah masuk ke era teknologinya makin canggih, Pak. Anda sudah mulai dengar kan tentang gagasan si Mark Zuckerberg. Tahu Mark Zuckerberg? Kenal ya? Pemilik Facebook. Ya kan, dia itu sudah mulai merancang kehidupan baru, Pak. Namanya metaverse, ya. Metaverse ini di atas universe ceritanya. Universe ini alam kita. Nanti dia bikin alam sendiri, Pak. Alamnya itu dunia maya di dalam dunia maya. Wih, keren. Gitu. Jadi nanti kita makin hidup dalam kepalsuan yang luar biasa, Pak. Kepalsuan yang bertingkat-tingkat. Gitu. Ya. Dan ini banyak generasi muda yang karena memang mereka lahir di era milenial begini gitu ya, bangga sekali dengan nantinya dia bisa hidup di metaverse, ya kan? Dia bisa sukses di situ, bisa berbisnis, bisa bikin rumah, bikin apartemen, bikin apa? Padahal dunia maya, Pak. Dunia maya penuh kepalsuan. Nah, ini ngeri sekali, Pak. Jadi kita akan dipaksa untuk mentakar mulia tidaknya seseorang berdasarkan nilai-nilai yang virtual. Nilai-nilai virtual, Pak. Virtual itu kan palsu. Dan akhirnya makin banyak orang yang berjalan, kita lihat dia berjalan tapi dia nggak bersama kita gitu. Dia dengan hidupnya sendiri, dengan alamnya sendiri. Ya karena dalam dunia metaverse nanti, Pak, kita bisa ketemu sama orang-orang yang tinggalnya jauh-jauh dengan kita, tapi dalam sebuah kepalsuan. Ya tapi rasanya kayak hidup beneran sama mereka, gitu. Ya. Nah, jadi ya, ngeri, Pak. Kalau kita nggak benar-benar memahami hakikat hidup di dunia ini, ya ngeri, Pak. Allah saja sudah bilang, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Sesungguhnya hidup di dunia ini tidak lain adalah senda gurau dan permainan. Nah, sudahlah memang secara umum dunia ini senda gurau dan permainan, Pak. Mereka mau bikin lagi dunia lain yang lebih main-main lagi, lebih permainan lagi, lebih senda gurau lagi, gitu. Ya. Jadi kuadrat, berlipat-lipat gitu loh. Kita akan diajak kepada ya hidup dalam fun, rasa senang, entertainment, ya kan, tapi palsu semua. Makanya ada analisa-analisa tentang metaverse ini, Pak, yang mengatakan bahwa nanti kalau sudah rame metaverse ini, ya, banyak orang yang lebih senang tinggal di metaverse-nya daripada dalam dunia realitanya. Karena apa? Di dunia realita dia bisa sakit hati, dia bisa putus hubungan dengan pacarnya, ya kan, dia bisa bercerai dengan istrinya, ya kan, sakit hati. Tapi kalau di dunia metaverse itu semua itu bisa dirancang skenarionya menurut maunya dia. Aduh, ngeri, Pak. Jadi kita semua rame-rame diajak menjadi tukang khayal, tukang mengkhayal, ya. Ya, ini mengerikan. Sekarang saja sudah mengerikan melihat generasi muda kita yang sibuk main game terus gitu kan. Ya kan, dalam dunia khayal gamenya gitu, ya kan. Tapi nanti dunia khayalnya itu virtual, Pak. Virtual itu artinya kayak terasa kita ada di dalamnya, Pak. Makanya nanti menggunakan alat yang kayak apa tuh, Google gitu ya, alat Google gitu. Terus kita benar-benar bisa merasakan naik turun, naik mobil, naik pesawat, ya, bener-bener kayak naik pesawat, kayak naik mobil, tapi itu semuanya virtual. Berat, Pak, kalau kita nggak megang terus ini din, Pak, berat, Pak. Nah, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Dan inilah puncak kegelapan babak keempat ini, ya. Jadi kita tidak sekedar diajak untuk terlibat dalam dosa kecil, ya, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan iman kita. Ini yang mengerikan. Dan hari ini seruan-seruan seperti ini semakin menggaung, ya, Pak, menggaung. Ya, apalagi di negeri kita. Di negeri kita ini kaum munafik ini mendapat tempat, Pak, di media massa. Ya, mereka dimuliakan oleh media massa. Mereka boleh mengolok-olok agama sesukanya. Kalaupun kita melapor, nanti yang melapor yang ditangkap, gitu. Bukan yang dilaporkan yang ditangkap, gitu. Karena apa? Karena penilaian daripada mereka yang katanya ngerti hukum itu, ya kan, itu bukan pelanggaran. Dan itu sebabnya kenapa nggak dianggap pelanggaran? Ya karena memang bukan Quran dan Sunnah yang jadi acuannya, Pak. Kita beda kacamata. Kalau kita pakai kacamata Quran Sunnah, kita tahu ini orang mengolok-olok agama, ini orang pantas dipenjara, ini orang pantas dihukum, ya kan? Tapi kalau orang kacamatanya bukan Quran dan Sunnah, ya
Apa urusannya dengan dia? Apa urusannya? Emang kenapa sih? Ya kan suka-suka dong, freedom of speech, kebebasan berpendapat, kan gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya, karena kehidupan sudah tidak lagi diarahkan untuk mengejar meraih ridha Allah, melainkan menuju penyambutan roh palsu, yaitu Ad-Dajjal. Ya, makanya semua kepalsuan semakin merebak, semakin di endorse, ya, didorong gitu ya, kepalsuan. Ya. Dan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 217 mengungkap ambisi kaum yang sedang mimpin dunia sekarang. Yang mimpin dunia sekarang ini bukan sekedar kaum kafir biasa, Pak, tapi kaum kafir harbi. Kaum kafir ada 3 kelompok, Pak: kafir harbi, kafir muahid, kafir zimmi. Kafir zimmi itu artinya orang kafir yang tunduk pada apa? Pada sistem Islam. Kalau sistem Islamnya tegak. Hari ini kafir zimmi susah ditemukan karena sistem Islamnya nggak ada. Kafir muahid itu orang kafir yang punya perjanjian dengan sistem Islam. Dia di luar sistem Islam tapi dia ingin baik-baik dengan sistem Islam, karena dia tahu sistem Islam ini kalau disenggol-senggol bisa ngamuk, mereka bisa tertindas. Ya kan, lebih baik udah jalin kerjasama. Ada nggak kafir muahid? Ya susah juga dicari, karena apa? Sistem Islamnya nggak ada. Mau bertetangga dengan siapa dia? Nah, yang paling mungkin sekarang kafir harbi, Pak, orang kafir yang ruhnya, spiritnya memerangi Islam dan umat Islam. Nah, Allah gambarkan ambisi mereka seperti apa. Ini dia ambisi mereka: wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum min istata'u. Mereka, orang-orang kafir harbi, tidak henti-hentinya 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, memerangi kalian sampai mereka dapat memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Semua daya upaya mereka kerahkan, biaya, ya kan, proyek-proyek untuk membuat umat ini menjadi umat yang tidak beriman lagi. Ya, ini namanya program pemurtadan, Pak. Ya. Dan bentuk pemurtadannya itu bukan pemurtadan yang formal, yang resmi, sehingga nanti orang terang-terangan bilang gue udah bosan sama Islam, gue mau pindah ke agama lain. Enggak, dia mungkin secara tampilan tetap muslim, tapi dia sudah murtad, sudah batal imannya. Ya. Dan contoh yang paling sering saya kemukakan adalah umat Islam yang termakan dengan faham pluralisme, sebuah faham yang menganjurkan orang sampai mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Kalimat seperti ini, Pak, termasuk kalimat yang membatalkan iman seseorang, karena Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Yang Allah tegaskan adalah innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Makanya hati-hati, Pak, jangan pernah bilang Islam agama paling benar. Bukan, Islam bukan agama paling benar, Islam agama yang benar. Karena bahasa Al-Quran begitu. Allah mengatakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk Al-Quran dan dinul haq, agama yang benar, untuk dimenangkan atas segenap agama lainnya, sekalipun kaum musyrikin tidak menyukai. Jadi Allah punya program, pada akhirnya Islam ini dimenangkan atas semua agama lainnya, dan Islam disebut oleh Allah dengan istilah dinul haq, agama yang benar. Allah nggak pernah bilang Islam agama paling benar, Islam agama yang benar. Dan kalau kita mengatakan Islam agama benar, agama lain apa, Pak? Agama lain berarti apa? Batil. Itu harus duduk dalam pemahaman dan keyakinan kita, Pak.